Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Saya dan juga mungkin Anda adalah seorang pemuda. Dan berbicara tentang pemuda tidak akan ada habisnya. Karena topik pembicaraan tentang pemuda berarti di dalamnya juga pembicaraan tentang sebuah nasib bangsa. Di dalam Islam, pemuda sangat digambarkan dengan jelas kriteria idealnya. Sebut saja Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga ada kisah Ashabul Kahfi. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang pemuda yang dengan ketangguhannya, dengan independensinya, dia mampu melawan kepongahan, kebodohan, dan kenyumudan orang-orang di lingkungannya. Dengan kecerdasannya, dia mampu mengubah mindset orang di kampungnya dari Tuhan berbentuk patung, berbentuk roti, berbentuk benda-bendaan, dirubah mindsetnya oleh Nabi Ibrahim menjadi Tuhan adalah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang paling kuat dan tiada kekuatan selain kekuatannya. Dan kemudian Ashabul Kahfi juga seperti itu. Dan kemudian pemuda itu identik dengan pemimpin. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 246 dan 247, dikisahkan Bani Israel mengeluh kepada Nabi Musa. Ketika Bani Israel diusir dari kampungnya, mereka meminta kepada Nabi Musa untuk dipilihkan seorang pemimpin untuk mereka berperang bersamanya. Kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih satu orang laki-laki yang tidak kaya, tidak juga berasal dari keluarga yang berkedudukan. Dia adalah Talut. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Talut bukan karena dia kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Talut bukan karena dia berasal dari keluarga yang mapan secara harta dan juga kedudukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Talut karena dua hal. Yang pertama, bastatan fil ilmi. Talut adalah orang yang memiliki kemampuan dalam segi ilmu. Dia orang yang pintar, orang yang jenius, orang yang mengerti medan perang, orang yang mengerti bagaimana manajerial pasukan, orang yang mengerti bagaimana membangkitkan semangat pasukan sehingga pasukan menang di medan perang. Kemudian yang kedua, Talut adalah bastatan fil ilmi wal jism. Talut adalah orang yang kuat. Talut adalah orang yang tidak sakit-sakitan. Talut adalah orang yang memiliki fisik yang kuat sehingga bisa menang di medan perang. Dengan kekuatan fisiknya itu, tentu akan membangkitkan semangat pasukan, akan membangkitkan moral pasukan sehingga pasukan terus bersemangat di dalam medan perang. Dan ini adalah salah satu syarat untuk bisa menang di medan perang. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Menanglah, singkat cerita, menanglah Talut di medan perang. Dan ada satu hal yang di-highlight di dalam Al-Quran, yaitu munculnya satu orang di tengah-tengah pasukan Talut yang sangat mencolok, yaitu yang kelak akan menjadi nabi, yaitu Daud alaihissalam.
Nabi Daud alaihi salam membunuh Jalut. Dia muncul di tengah pasukan yang dipimpin oleh Talut. Dengan begitu, bahwa benar Allah Subhanahu wa taala memilih Talut karena Talut mampu memahat, menempa, memanajerial pasukannya sehingga potensi pasukannya, masing-masing pasukannya itu keluar dengan maksimal. Dan terbukti keluarnya Nabi Daud alaihi salam dengan menghunuskan pedang, dengan penuh keberanian, dengan penuh kekuatan, dia membunuh Jalut, raja yang zalim. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Yang pertama, seorang pemuda itu setiap pemuda memiliki potensi untuk jadi pemimpin. Seperti Nabi Ibrahim, kemudian Ashabul Kahfi, kemudian Talut. Dan kedua, setiap pemimpin bukan berarti dia harus berasal dari keluarga yang mapan secara harta. Karena Nabi Ibrahim, keluarganya, ayahnya, keluarga yang sederhana. Apalagi Talut. Talut bahkan digambarkan seorang yang miskin, yang tidak punya harta, orang biasa. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin tidak dipersyaratkan berasal dari keluarga yang berkedudukan, yang punya jabatan. Nabi Ibrahim, ayahnya hanya seorang pedagang. Nabi Ibrahim, ayahnya hanya seorang pembuat berhala. Dan Talut juga bukan berasal dari keluarga yang berkedudukan. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, dua syarat dasar seorang pemuda agar bisa menjadi pemimpin itu hanya dua. Yang pertama adalah al-ilmu, kemudian al-jismul qawi. Yang pertama adalah ilmu, kemudian sehat badannya. Allahu a'lam bis-shawab. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.